ketika bulan puasa ya ada baiknya teman-teman ikut kajian online saja, itu jauh-jauh lebih bermanfaat. Teman-teman bisa dapat ilmu baru, teman-teman bisa mendapatkan teman baru, teman-teman bisa apa namanya mendapatkan suatu pengalaman yang spiritual. Mungkin teman-teman merasa tertampar, teman-teman mungkin merasa bahwasanya diri ini jauh-jauh apa namanya ternyata masih belum terlalu baik, maka ini adalah momen kita untuk menjadi lebih baik. Kemudian ketika teman-teman menonton apa video K-pop, apa amalan yang bisa teman-teman dapatkan gitu, perubahan diri apa, apakah teman apakah K-pop itu juga melakukan puasa, apakah idol K-pop itu juga melakukan ibadah tarawih, ibadah sahur yang sama, yang mana itu sama-sama kita rasakan sebagai umat Islam, yang mana kita sebagai umat Islam ya ada baiknya kita menonton kajian-kajian ulama-ulama dan kiai-kiai yang ada di luar sana ya, khususnya NU, sehingga teman-teman itu merasa bahwasanya saya puasa dan orang di luar sana yang mana kita sesama muslim itu juga berpuasa, kita merasakan yang namanya menahan rasa lapar dan haus itu bersama-sama, kita melakukan ibadah juga sama-sama, kita melakukan kebaikan juga sama, sehingga kita bisa saling merasakan apa yang dirasakan saudara dalam keagamaan kita lainnya, ataupun kita juga bisa bertoleransi, kita bisa memberikan sedekah kepada, mungkin kalau bukan orang yang berbeda keyakinan, setidaknya dia masih saudara dalam kemanusiaan. Banyak sekali hal yang baik yang masih dilakukan. Jadi kalau misalnya nonton MV atau video K-pop ya gimana ya, makro saja. Lagian justru bisa sampai ke tahap yang mana itu bisa membatalkan ketika teman-teman melihatnya menggunakan hawa dan nafsu gitu ya. Sehingga marilah kita menonton yang kajian atau pengajian yang mana itu terdapat ilmu di dalamnya, gitu ya jawabannya. Oke, ini ada satu pertanyaan masuk dan mungkin akan saya coba cocokkan dengan Ramadan ya. Gus, bagaimana cara untuk bisa bangun sepertiga malam? Nah, mungkin nanti di Ramadan ini kita akan terpaksa terbangun di sepertiga malam untuk sahur. Nah, kira-kira ini bagaimana Gus untuk untuk tipsnya? Apakah jadi tidak hanya di Ramadan saja ya? Nanti efeknya itu ketika setelah Ramadan kita bisa bangun di sepertiga malam untuk mendoakan calon kita. Misalkan seperti itu. Monggo Gus. Jadi kalau ya seperti apa ya, mungkin saat ini teman-teman masih merasa terlalu susah ketika untuk melakukan sepertiga malam atau kita niat sholat tahajud di situ. Cara pertama adalah kalau mau simple, gunakan alarm di handphone kalian. Saya yakin teman-teman sudah punya smartphone di genggaman tangan teman-teman sekalian. Atur atau setting alarm tersebut per 1 menit kalau bisa. Jadi 1 menit itu kita mempunyai banyak backingan alarm, sehingga itu akan selalu berdetik sampai kita bangun. Dan ketika kita bangun, jangan kita hanya matikan alarmnya, tapi kita ambil air wudhu dan bilang ya, menaktifkan atau mematikan alarm saja, tapi kita bangun, kita harus yakinin dan mantepi, kita anak takidah, kita harus meyakinkan bahwasanya alarm ini berbunyi saya yang menyeting, alarm ini bunyi karena saya yang mengaturnya, dan saya mengaturnya dengan niat saya ingin bangun di sepertiga malam, saya bangun karena ingin melakukan sholat malam itu atau tahajud. Sehingga setelah kita bangun, matikan dulu, baru ambil air wudhu, jangan balik tidur lagi. Lakukan rutinitas seperti itu gak lama, mungkin 21 hari atau 3 minggu. Karena secara psikologi saya pernah baca di jurnal, ketika orang itu ingin istiqomah dalam suatu hal itu dibutuhkan waktu kurang lebih 3 minggu atau 21 hari. Ketika 20 teman sudah lalu tanpa terputus, maka insya Allah setelahnya kedepannya teman-teman akan bangun dengan sendirinya, karena itu sudah menjadi rutinitas keseharian teman-teman. Teman-teman sudah tahu kapan waktunya dan teman-teman sudah tahu apa kegiatannya, itu akan menjadikan ibadah tahajud atau sepertiga malam teman-teman menjadi istiqomah, dan itu bisa dikerjakan terus. Misalnya teman-teman saat bulan suci Ramadan, karena memang momennya tepat banget seperti yang saya katakan tadi, memang sangat tepat. Teman-teman ingin sholat tahajudnya banter, kemudian ingin tadarusnya mungkin yang
saat ini atau kemarin-kemarin Al-Quran itu cuman hanya ditaruh rak buku terus kan ya gitu ya, ini momen yang tepat untuk memegangnya, elus-elus dulu, kemudian buka Al-Qur'annya, baca dari awal ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, baca saja. Enak, kok enak keterusan. Akhirnya satu hari satu juz sampai 30 hari bulan suci Ramadan khatam, taruh lagi dan itu akan menjadikan ketagihan. Mungkin di luar suci bulan Ramadan setelah hari raya Idul Fitri, teman-teman tetap bangun sholat tahajud, teman-teman tetap melakukan yang namanya sholat duha, teman-teman tetap melakukan yang namanya sholat wajib, qobliyah, ba'diyah, sholat fardu, kemudian teman-teman juga tadarus Al-Quran. Itu akan menjadi suatu perubahan yang sangat jauh lebih baik. Teman-teman harus bisa men-challenge atau menantang dirinya sendiri, karena teman-teman sudah meyakini bahwasanya ingin berubah menjadi diri lebih baik. Karena merubah diri menjadi lebih baik itu nggak hanya kayak satu jentikan jari teman-teman menjadi diri apa itu menjadi lebih baik. Ada banyak prosesnya ya. Semua itu ya memang ada kun fayakun atau memang, tapi untuk kelas-kelas kita memang harus dipaksa dulu istiqomah melakukannya seperti apa, memang harus dipaksa sehingga semua itu akan berproses, tidak mula-mula ada gitu ya teman-teman. Oke, terima kasih Gus. Ini kita berikan nafas dulu kepada Gus Ivan ya. Tadi sangat semangat banget. Ini sungguh luar biasa. Tapi mungkin begini Gus ya, saya mentargetkan juga ketika teman-teman santri liburan nanti di pertengahan Ramadan, mungkin di tanggal 21 atau 22 Ramadan, saya izin untuk mengadakan live lagi bersama jenengan. Nah, kalau ini kan mungkin teman-teman mahasiswa atau mahasiswa yang di luar yang sudah lulus dari pesantren, mungkin nanti di pertengahan itu tanggal 22, 23, 24, 25 ya kita bisa live lagi, kita bisa menyapa santri-santri yang saat sedang liburan. Oke, saya memberikan satu pertanyaan lagi kepada Gus yang dari netizen, karena kita juga waktu terbatas, waktunya Gus Ivan juga tidak terlalu banyak. Ini sampai ada yang mengatakan Gus sampai jam 8 malam ya, waduh, sulit. Bukannya tidak mau, tapi waktu kita yang tidak memungkinkan untuk sampai jam 8 malam. Oh, segini aja, Gusnya aja udah sangat semangat. Maka kalau bisa teman-teman, apa yang disampaikan Gus Ivan selama dari tadi itu dicatat. Jangan hanya didengarkan saja, ya, tapi dicatat, karena sesuatu yang didengar saja biasanya itu akan lebih mudah untuk hilang ataupun lupa. Kalau yang dicatat itu akan bisa abadi. Nah, oke. Ini pertanyaan terakhir sebelum nanti kita masuk sesi closing statement oleh Gus Ivan. Ini pertanyaannya sangat umum saja Gus ya. Ini ada pertanyaan yang masuk dari teman-teman yang banyak saya tadi baca itu, Gus, tips untuk menghafal nahu sorof itu. Berarti kalau di sini nazum ya Gus ya. Kalau ada tingkatan jurumiyah, imriti ataupun alfiyah. Nah, ini mungkin bisa berangkat dari pengalaman Gus Ivan sendiri ketika masih masa-masa mondok tuh, bagaimana sih tipsnya untuk bisa cepat hafalannya. Oke, saya berikan waktu kepada Gus Ivan. Iya. Jadi pertanyaannya itu gimana cara kita bisa menghafal nahu sorof? Yang mungkin konteksnya di sini adalah mungkin narasi yang mau disampaikan itu bagaimana cara bisa menghafal nadom-nadomnya, bagaimana bisa menghafal tasrif-tasrifannya gitu ya mungkin. Tapi bisa juga cara menghafal nahu sorof itu juga bisa tafsirnya, cara untuk bisa baca kitab kuning itu juga bisa, bagaimana kita memahami mungkinnya itu bisa jadi. Jadi kalau misalnya yang pertama, bagaimana cara kita bisa menghafal nahu sorof dengan konteks menghafal nadom, ya dihafalkan teman-teman. Mau gimana pun, jikalau kita menghafal nadom itu jauh lebih mempermudah kita memahami kitabnya ya, atau matanya itu jauh lebih mudah. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya teman-teman nggak mau hafalan tapi mau belajar matanya langsung. Ada juga yang bisa orang nahu sorof tanpa menghafal nadomnya, ada. Tapi potensi memahami konteks dari kitabnya itu jauh lebih mudah ketika teman-teman menghafalkan nadomnya. Kemudian bagaimana nadomnya? Saya ambil contoh misalnya Imriti atau Alfiyah. Saya waktu itu ini langsung dari pengalaman saya dari ustadz saya.
Saya waktu itu Ustaz Alwi, Gus. betul Ustadz Alwi Hakim. Istrinya satu, anaknya sudah dua insya Allah saat ini. Nah, Beliau sudah punya pondok juga, Gus ya, di Wonosalam ya. nah, saya waktu itu meminta saran sama beliau, Ustadz, gimana caranya supaya saya itu bisa cepat hafal dan bisa menghatamkan. Ini Ustadz saya yang bilang langsung waktu itu caranya gampang. Setiap habis sholat itu baca satu bait itu ya satu misalnya kalamun alafun mufidun kastaqim wasnun wafidun sumaharfun kalim, sudah itu baca itu selama 7 kali. Jikalau dirasa masih kurang, tambah 14 kali ya. Jadi satu line, satu garis diulang selama 7 kali, atau kalau misalnya dirasa masih kurang, tambahkan sampai 14 kali. Oke, sehingga kalau misalnya sholat fardu itu ada 5 kali, berarti satu hari kita sudah mendapatkan 5 garis ya, 5 garis dalam satu hari. Nah, jikalau misalnya kita hafalan dalam 1 minggu itu ditargetkan hafalannya itu ditariknya 1 kali. Oke, jadi dalam 1 kali kita setoran sudah bisa mendapatkan berapa? Jikalau 1 hari 5 kali, berarti dalam 1 minggu itu ada 7 hari, berarti kita sudah mendapatkan 35 ya. Kita sudah bisa mensetorkan 35 garis atau 35 bait. Itu lumayan. Jikalau 35 hari itu dalam 1 minggu, gimana dalam 1 bulan, gimana dalam 1 semester. Atau mungkin teman-teman masih merasa kurang, kayaknya satu garis setelah sholat itu kayaknya terlalu mudah, Gus. Boleh, silakan teman-teman tambah 2 baris. Misalnya masih dirasa kurang, tambah 3 baris. Yang penting apa? Harus diulang-ulang, harus takorur. Jangan hanya 1 kali, kayaknya gampang. Oke, dijaga. Itu dihafalkan. Nanti waktu sudah misalnya sholat duhur, kita nambah 1. Kemudian sholat asar kita mau nambah garis sebelumnya atau bait sebelumnya, lupa. Ini kan ironi, kacau jadinya. Jadi ya betul. Teman-teman harus menargetkan dalam hal mutolaahnya, murojaahnya ya. Jangan fokus nambah, karena nambah itu gampang, nambah nadom itu gampang, pulang dan menjaganya itu yang sangat-sangat susah. Sehingga teman-teman satu aja dulu coba habis sholat, sehingga dalam 1 hari teman-teman sudah mendapatkan 5 nih, sudah mengantongi 5 garis atau 5 bait. Ini sangat masya Allah sekali, dalam 1 hari sudah 5. Hafalkan ulang setiap setiap kita nggak ngapa-ngapain, baca saja misalnya terus biljari watan misalnya. Itu sangat-sangat sangat-sangat kalau diistiqomahkan teman-teman bisa hafal sendiri ya. Mungkin, tapi kita tahu ya Mas Dimas, yang namanya kompetensi atau kapabilitas seseorang itu betul. akademis seseorang. Iya, betul. Ya mungkin ada yang 1 kali bacaan, seperti teman saya Mas Dimas juga mungkin tahu, yaitu Ali namanya. Iya. Dia itu dalam menghafalkan jurumnya 11 hari. Betul sekali. 11 hari dia. Iya. Ya, ada orang seperti itu. Sehingga dalam 1 kali bacaan dia sudah hafal, dia langsung bisa setor. Tapi mungkin juga teman-teman merasa kayaknya aku harus butuh beberapa kali diulang, aku harus beberapa kali baca baru selesai. Nggak masalah, nggak ada yang salah dan nggak ada yang benar, semuanya benar. Sehingga teman-teman mau 1 hari misalnya cuman sanggupnya dapat 5 atau dapat 10, sehingga teman-teman itu yang misalnya dalam 1 hari bisa 20, bisa 30, atau bahkan bisa 50. Ya nggak masalah. Yang penting teman-teman istiqomah, jangan fokus di nambahnya. Akan sangat bahaya. Soalnya ada pengalaman teman saya sendiri, Mas Dimas ya. Ketika 1 hari dia berhasil hafalan menambah 50, tapi kemudian setelah dia setorkan dia lupa semuanya. Masya Allah. Ya, seperti itu. Sehingga saya di sini karena banyak pengalamannya dari teman-teman saya sendiri, saya mengingatkan kepada teman-teman gimana caranya menghafal secara istiqomah. Habis sholat, karena habis sholat itu pasti teman-teman zikir. Setelah teman-teman sebelum sholat kantongin saja nadomnya yang model yang saku, bentuk saku ya. Saku ya. Setelahnya. Sehingga setelah sholat teman-teman bisa buka satu saja. Mungkin 5 menit teman-teman sudah menghafalnya, atau mungkin 7 menit atau 10 menit teman-teman sudah mendapatkan 1 atau 2 nadom. Sudah istiqomahkan. Ketika sudah pulang misalnya jalan ke kamar, atau misalnya jalan teman-teman di pondok kemudian ada kegiatan ngaji,
kan itu jalan. Nah, proses jalan itu mungkin kan bisa sambil tetap mengulang-ulang nabamnya yang sudah dibaca tadi. Itu sangat-sangat membantu untuk mempertajam hafalan kalian sekalian. Sudah gampang sekali. Oke. Itu emang tips yang sangat tepat untuk kita menghafal. Saya juga mengalami bagaimana sulitnya ketika saya harus berhadapan dengan jurumiyah. Setelah jurumiyah naik ke Imriti, harus menghafal alfiah sebagai kewajiban ketika masih ngantri. Saya juga melihat kakak-kakak tingkat saya termasuk adik tingkatnya Gus Ivan ketika masih mondok dulu, dan saya melihat bagaimana pola kakak-kakak tingkat saya, kakak kelas saya itu dalam menghafal alfiah, jurumiyah, dan imriti. Nah, tapi teman-teman semua, ketika Anda mendapatkan kesulitan dalam menghafal, itu sebenarnya proses yang akan selalu dikenang sampai kapanpun. Saya mungkin Gus Ivan juga masih merasakan bagaimana mengingat proses sulitnya menghafal. Nah, jadi menghafal itu bukan hanya untuk hambatan saja, bukan untuk disambati, tapi untuk dinikmati. Oke, Gus, terakhir sebelum Gus Ivan memberikan closing statement, saya memberikan kesempatan kepada teman-teman semua yang hadir di sini, boleh nanti di screenshot hasil dari live ini, bisa di tag di akun Instagram Tebur Online juga, kemudian dikasih beberapa poin yang disampaikan oleh Gus Ivan selama ini, yang tadi selama kita live ini, bisa menjadikan amal jariah juga untuk kita semua, bagi yang mengesah dan bagi Gus Ivan yang telah memberikan poin-poin yang bermanfaat pada sore hari ini. Oke, saya berikan closing statement kepada Gus Ivan. Monggo, Gus. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi closing statement dari saya bahwasanya kita harus yakin sebagai status kita itu sebagai hambanya Allah, kita itu adalah abdullah, bahwasanya Allah itu adalah Rabb kita, Allah itu adalah Rabbul Alamin, dan agama Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kita harus sadar akan hal itu, sehingga diadakannya beberapa bulan hurum itu adalah salah satu bukti cinta dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mungkin kita di luar bulan hurum kita melakukan banyak sekali hal buruk, kita menyakiti hati seseorang tanpa kita sengaja dengan lisan kita, mungkin kita melukai hati orang dengan perbuatan kita, mungkin kita juga melakukan hal-hal yang dilarang dalam agama. Nah, ketika bulan hurum itu ada, itu adalah momen di mana kita semua itu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala, ditunjukkan jalan yang benar, yaitu siratal mustaqim, dituntun ke jalan yang sebagaimana semestinya. Marilah hambaku, kembalilah engkau pada jalan yang aku tetapkan. Nah, ketika kita sudah sadar bahwasanya itu adalah bukti sayangnya Allah kepada kita hambanya, kita juga harus status kita sebagai hamba, kita harus sadar, maka jangan sampai kita lewatkan kesempatan bulan suci Ramadan ini, karena kita harus menyambut dengan penuh rasa bahagia, di mana bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Kita harus mengagungkan, kita harus menjaga kehormatan bulan suci Ramadan ini, sehingga kita bisa dijadikan pribadi yang menjadi lebih baik. Allah akan sangat menyukai hambanya yang mana dia itu mau bertobat daripada dia itu tidak selalu merasa benar dengan apa yang dia lakukan. Sehingga ketika kita sudah menjalani bulan puasa, kita pasti akan melakukan hal baik. Dan kalau boleh, setelah bulan suci Ramadan kita istiqomahkan hal-hal yang baik itu, maka kita akan menjadi pribadi yang lebih baik, karena selebih-lebih kita juga bisa mempunyai awareness atau kesadaran atau kepekaan diri sendiri. Kita bisa mampu introspeksi diri sendiri, kita juga bisa membantu orang lain dengan apa yang kita punya. Mastatotum saja, karena Allah memerintahkan kita itu mastatotum, dengan semampu kalian, bukan memaksa. Kenapa? Karena jikalau kita terpaksa, masih ada intervensi dalam diri kita, potensi kita bosan, potensi kita meninggalkan itu jauh lebih besar daripada potensi keistiqomahan kita. Maka dari itu, marilah teman-teman, khususnya untuk saya pribadi dan umumnya untuk teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita jadikan momen ibadah puasa bulan suci Ramadan pada tahun ini untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Niatkan semua orientasinya lillahi ta'ala, jangan karena manusia atau jangan karena saya atau jangan karena orang lain. Jadikanlah bahwasanya puasa itu adalah hikmahnya menjaga teman-teman untuk dari hawa nafsu, sehingga ketika hawa nafsu teman-teman sudah bisa kontrol, hal positifnya itu ya untuk teman-teman sendiri, bukan untuk saya, bukan untuk Mas Dimas atau untuk orang lain. Justru representasi ketika
representasi ketika teman-teman itu sudah mampu mengontrol hawa dan nafsu teman-teman sekalian, itu timbulnya adalah hablum minanas. Mungkin teman-teman berpikiran ketika kita hablum minallah itu kaitannya hanya dengan ibadah. Iya, ketika hablum minanas adalah sebenarnya hablum minanas itu adalah representasi dari hablum minallah, karena kita sudah baik dengan Allah, maka tidak akan sulit bagi Allah menjadikan kita hubungan yang baik kepada sesama manusia kita. Itu saja yang saya sampaikan. Saya serahkan kepada Mas Dimas selanjutnya. Oke, waktu sudah menunjukkan 16.30, tepat tadi kita mulai dari jam 15.30, kita sudah melalui 1 jam yang sangat bermanfaat, dan Gus Ivan sangat semangat sekali memberikan materi pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih banyak Gus, semoga kita bisa kembali live bersama lagi, khususnya nanti insya Allah kita akan mentargetkan di pertengahan bulan suci Ramadan ketika teman-teman santri pulang. Jadi teman-teman yang hari ini belum bisa mengikuti dari awal sampai akhir, jangan bersedih. Kami akan mendatangkan lagi Gus Ivan dan Gus Tebu Ireng khususnya yang memiliki keilmuan yang cukup untuk bisa memberikan warna keislaman di jagat media sosial. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Ini banyak sekali ucapan assalamualaikum dan lain sebagainya. Kami jawab waalaikumsalam. Semoga kita semua diberikan kesehatan, dan khususnya kepada Gus Ivan semoga diberikan kelancaran dan lain sebagainya. Akhir kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.